Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak yang mudah-mudahan tetap sehat di rumahnya masing-masing. Kita akan belajar bahasa Cirebon kelas 5 tentang Pekan Kali Tanjung pada halaman 23 bab 4. Mungkin akan disampaikan secara keseluruhan saja, tidak setiap per kosakata. Pekan Kali Tanjung, Pasar Kali Tanjung. Setiap hari pasar sudah pasti ramai, sebab yang dinamakan pasar itu tempat jual beli yang dijual berbagai macam seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan dan segala macam jenisnya, hasil tanaman juga lain ada semua. Paragraf yang kedua. Singkatnya, yang dinamakan pasar itu macam-macam barang apa saja, termasuk diantaranya barang makanan, kemudian termasuk juga membeli apa saja yang dibutuhkan. Barang seperti jajanan juga ada, seperti dongkal, klepon, andil-andil, geblok ireng, geblok abang, dan banyak lagi. Paragraf ketiga. Di Cirebon, khususnya Pasar Kali Tanjung Harjamukti, banyak sekali yang disebut barang jajanan utawi jaburan. Macamnya jaburan yang dinamakan dongkal itu kadang ada yang disebut juga kue putu. Paragraf yang keempat. Kalau bahan yang dibuat sama, tetapi kalau dongkal cara memasaknya atau untuk mematangkannya berwujud tumpeng. Yang disebut putu, cara mematangkannya dituang atau diletakkan di wadah yang kecil seperti bumbung yang biasa orang keliling jualan. Kemudian paragraf berikutnya yang kelima, ada lagi yang disebut klepon, dibuat bundar-bundar seperti kelereng yang di dalamnya diisi gula Jawa. Kalau ondal-andil dibuat dari tepung aci. Geblok ketan dibuat dari ketan, geblok hitam bahannya dari campu atau dari singkong yang dikukus, kemudian dibebek halus dengan diberikan merang yang sudah dibakar. Kemudian paragraf yang terakhir, geblok kinca bahannya sama dari singkong yang dikukus lalu dibebek halus, yang dinamakan kinca, yaitu gula Jawa yang dikukus atau digodok sampai kental. Beda lagi dengan geblok abang atau geblok merah, cara membuatnya campu dikukus atau singkong dikukus lalu dibebek atau dipukul halus, bisa menjadi merah lantaran diberikan gula Jawa. Ketika dibebek, makanya warnanya merah. Kemudian paragraf berikutnya, selain jajanan yang bahannya dari singkong itu banyak macamnya, seperti awuk-awuk, ular-ular, growol yang bahannya dari gaplek. Selanjutnya silakan anak-anak menjawab pertanyaan bagian B halaman 24. Nomor 1, bagaimana yang disebut pasar itu? Nomor 2, apa bedanya dongkal dengan putu? Nomor 3, apa yang disebut kinca? Nomor 4, bagaimana cara membuat geblok merah itu? Nomor 5, jajanan apa yang dibuat bulat-bulat seperti kelereng dan hijau warnanya? Nomor 6, apa saja yang dijual di pasar? Nomor 7, sebutkan macamnya barang jajanan atau jaburan. Dan nomor 8, ada di kecamatan mana Pasar Kali Tanjung tersebut? Silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan bahasa Cirebon, tentunya sesuai dengan jawaban yang ada di cerita di atas. Selanjutnya nomor 9, ada berapa paragraf bacaan yang ada di atas. Dan nomor 10, bagaimana caranya
kita membeli jaburan atau makanan di pasar? Silakan dijawab. Dan selanjutnya anak-anak sekalian perhatikan bagian C halaman 25. Di situ ada kamus alit atau kamus kecil dari nomor 1 sampai nomor 26. Tetapi total kalau sampai halaman 26 sampai nomor 30. Di situ nomor, kemudian ada bebasan. Bebasan itu bahasa Cirebon halus atau bahasa Jawa halusnya. Kemudian ada bahasa sedina-dina atau bahasa sehari-hari. Bahasa kasar orang Cirebon misalkan menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian bahasa Indonesianya. Silakan dibaca dari atas sampai bawah. Dan selanjutnya bagian D halaman 26 peranata basa. Tembung andahan. Tembung andahan iku tembung lingga kang sampun rubih sebab angsal imbuhan. Yang dinamakan tembung andahan itu adalah tembung lingga yang sudah berubah sebab mendapatkan imbuhan. Imbuhannya bisa berwujud ater-ater, awalan, seselan, sisipan, utawi penambang atau akhiran. Tembung andahan yang dapat imbuhan ater-ater lan en saged dados bisa menjadi en, kemudian ny lan ng atau eng. Contoh tembung lingga kang disukani ater-ater. Nomor setunggal 1 m plus pacul sama dengan macul. Kemudian m plus banting sama dengan banting. Kemudian m plus mikul sama dengan mikul. M plus totok sama dengan notok, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tembung lingga kang sudah mendapatkan ater-ater menjadi tembung kriya, tanduk atau kata kerja aktif, dan menjadi tembung watak atau kata sifat. Contohnya tembung kriya tanduk tang ukara di kalimat berikut ini. 1. Bapak siwek macul teng sabin. Bapak sedang memacul di sawah, sedang mencangkul di sawah. Nomor 2. Lare-lare siwek pada syukur rambut teng salon. Anak-anak lagi pada memotong atau memangkas rambut di salon. Dan nomor 3. Kula kedang abdi teng Gusti Kang Maha Kuasa. Kula atau saya harus mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya pada halaman 27 di situ ada beberapa pertanyaan. Bagian A, pilihan ganda 1, Peken Kali Tanjung wonten teng kecamatan, Pasar Kali Tanjung ada di kecamatan apa? Kemudian nomor 2, berupa jajanan pasar itu apa? Nomor 3, gula Jawa yang direbus sampai kental dinamakan. Nomor 4, makanan yang dibuat dari ketan dan gula kemudian dibungkus dengan direbus, bentuknya seperti gunung, itu namanya apa? Nomor 5, nasi diliwet dengan air pati dan kunir, itu namanya apa? Air pati, air yang dari kelapa. Nomor 6, soek angsal ater-ater en dados apa? Nomor 7, tembung lingga kang sampun yang sudah berubah sebab mendapatkan imbuhan itu dinamakan apa? Silakan di. Kemudian nomor 8, contoh tembung lingga yang menjadi tembung watak sebab mendapatkan ater-ater, yaitu nomor 9, kalau saya ingin mengetahui cara mengolah pai sampai menjadi beras, saya harus bertanya kepada. Nomor 10, orang yang sudah besar. Orang yang besar kepalanya tidak memiliki teman. Kata besar kepalanya artinya. Kemudian bagian B di situ ada nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1, ular-ular geplak lan putu berupa makanan. Apa? Kemudian nomor 2, yang dinamakan kinca itu apa? Nomor 3, setiap pasar pasti rame. Pekan yaitu pasar yaitu. Nomor 4, ada lagi yang disebut geblok abang. Bebasannya abang yaitu. Nomor 5,
Goring mendapatkan antara N menjadi apa? Kemudian nomor 6, imbuhan saged wujude. Nomor 7, anak yang panjang tangannya tidak ditemani. Tembung atau kata panjang tangannya, dawa tangannya artinya. Nomor 8, di pasar yang dijual berbagai macam seperti. Nomor 9, ondal-andil didamel dari. Nomor 10 yang disebut merang yaitu. Selanjutnya bagian C, nomor 1, sebutkan nama-nama pasar yang ada di daerah Cirebon dan sekitarnya. Pada halaman 29 nomor 2, apa yang dinamakan pasar. Kemudian nomor 3, sebutkan makanan jajanan. Kemudian nomor 4, buatlah kalimat menggunakan kata banting. Dan nomor 5, apa bedanya dongkal dengan putu. Silakan anak-anak pelajari, pahami, kemudian diisi latihan selama belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah mempermudah anak-anak bisa mengerjakan ini dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa via WA yang tercantum di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.